kata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas limpahan kasih-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami, sehingga kami selalu dalam keadaan yang baik. Saat ini kami akan menikmati berkat firman-Mu. Urapi kami dan pimpin pemberitaan firman-Mu ini dari awal hingga akhirnya nanti. Biarlah firman-Mu menjadikan kekuatan iman bagi kami dalam kami mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami sambut berkat firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, hari ini saya akan memberikan tema orang Kristen yang sabar. Saya ambil dari Kolose 3 ayat 13. Mari kita akan baca Kolose 3 ayat 13. Demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Haleluya. Saudara yang terkasih, kesabaran merupakan sesuatu yang penting yang harus dimiliki oleh semua orang. Sebab dengan kesabaran dalam menghadapi masalah, kita akan bisa menghindari resiko lebih buruk bila ada pertikaian. Contohnya, jika ada orang yang marah kepada kita, lalu kita tidak bisa menahan emosi dan meluapkan dendam, yang ada malah perseteruan itu tidak akan pernah berhenti. Berbeda jika kita bersikap sabar, maka orang itu tidak akan lagi mengusik kita. Kesabaran adalah sifat mutlak yang wajib dimiliki oleh kita sebagai anak Tuhan. Dan tentang kesabaran dimuat dalam beberapa ayat emas di dalam ayat Alkitab, di mana dalam beberapa ayat dijelaskan secara tersirat bahwa orang yang mampu menahan emosinya memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Tuhan. Dan kesabaran juga merupakan salah satu buah roh. Zaman sekarang sangat sulit menemukan orang yang bisa bersikap sabar. Sebab banyak orang yang lebih cenderung cepat-cepat, ingin instan, dan terburu-buru dalam mengerjakan sesuatu. Dan bila ada masalah serta pergumulan, inginnya cepat-cepat selesai. Sehingga akibatnya salah langkah. Bukan selesai permasalahannya, justru malah semakin besar. Kesabaran merupakan ketenangan hati dalam menghadapi cobaan. Kesabaran adalah lawan dari amarah dan emosi yang tidak pada tempatnya. Kesabaran yakni kemampuan untuk menahan diri dalam menghadapi situasi sulit. Sifat tenang, tabah, tidak tergesa-gesa atau terlalu bernafsu. Saat orang marah atau menyakiti hati kita, maka kita tidak akan berpikir untuk membalasnya. Itulah yang dinamakan sabar. Sebagai orang Kristen, kita dituntut untuk memiliki sikap sabar dan saling bersabar satu sama lain. Sebab kesabaran adalah bagian dari kasih, dan kekristenan itu identik dengan kasih. Seperti tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 4, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kesabaran juga merupakan bagian dari buah-buah roh, yang harus selalu terpancar dalam kehidupan. Bila kita mengaku diri kita sebagai orang Kristen, namun tidak memiliki sikap sabar, maka kita perlu bertobat. Sebab dengan kesabaran, seorang bisa melihat hal-hal yang positif, bahkan di tengah kesukaran sekalipun. Banyak orang Kristen yang tidak sabar menantikan pertolongan Tuhan. Pada akhirnya, mereka tidak mengalami berkat darinya. Karena kesabaran adalah kunci untuk sebuah hubungan kerja sama dengan yang lain. Pertengkaran dan permusuhan seringkali terjadi bila ada pihak yang tidak sabar dan meluapkan emosi. Dalam Amsal 15 ayat 18 dituliskan, si pemarah membangkitkan pertengkaran,
tetapi yang sabar memadamkan perbantahan. Kemudian Pengkhotbah 10 ayat 4, jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Jadi dengan kesabaran tersebut kita bisa banyak melakukan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Kita memiliki kemampuan untuk mengendalikan banyak hal juga dalam kehidupan kita ini. Untuk itu, kita sebagai anak Tuhan perlu atau harus melatih diri dengan kesabaran. Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Pada zaman sekarang ini memang sangat sulit menemukan orang yang bisa sabar. Karena semuanya ingin instan, bahkan makanan pun banyak yang disediakan dengan sistem sudah siap saji. Di dalam pekerjaan, banyak orang yang ingin gaji tinggi, tetapi tidak mau repot, tidak mau belajar dengan sabar, dengan tekun. Ingin naik jabatan, tetapi tidak mau bekerja keras. Apa-apa maunya instan. Padahal banyak orang yang sudah bersusah payah mati-matian, namun tidak bisa merasakan kesuksesan. Sungguh, tidak banyak orang yang memiliki kesabaran untuk menunggu. Memang tidak mudah untuk membangun sebuah sikap yang sulit diterapkan ini. Namun, kita harus belajar, kita harus mencoba bersabar. Bersabarlah ketika suami atau pasangan tengah berperilaku kasar. Bersabarlah menghadapi istri. Bersabarlah menghadapi anak. Bersabarlah dalam menghadapi orang tua. Atau bersabar juga dalam menghadapi segala pencobaan. Bersabarlah dalam menantikan jawaban doa dari Tuhan. Menantikan sesuatu yang kita harapkan kadang merupakan sesuatu yang menjenuhkan dan membutuhkan kesabaran ekstra. Maka dari itu, kita perlu melatih diri kita untuk menjadi orang yang sabar dalam segala kondisi. Dan akhirnya, dengan kesabaran kita akan mampu mengendalikan diri, menjaga situasi, dan mencegah terjadinya pertikaian atau perseteruan. Dengan demikian, kehidupan kita akan damai, aman, dan kita akan banyak bergaul dengan banyak orang, memiliki banyak teman, sahabat, karena kita bisa bersabar menghadapi semuanya. Nah, saudaraku, inilah berkat firman Tuhan yang singkat ini yang bisa saya bagikan, biarlah menjadikan kita anak-anak Tuhan yang memiliki kesabaran di dalam menghadapi segala situasi saat ini. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu hari ini. Firman-Mu telah mengingatkan kami agar kami terus melatih diri kami, agar kami memiliki kesabaran. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami sekeluarga, dan juga untuk seluruh sidang jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Tuhan menjaga, melindungi, dan memberkati mereka semua. Berkati usaha pekerjaan dan mata pencaharian mereka. Berkati dengan kesehatan dan kekuatan, dan juga berkati anak cucu mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas hari ini. Dan kami akhiri KPA ini dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.